Martial Peak 3060. Perjalanan Penatua kedua yang tidak dapat dijelaskan ke makam naga sudah cukup mengejutkan, tetapi sekarang bahkan Penatua Agung telah benar-benar bergegas. Apa sebenarnya yang terjadi di makam naga yang membuat dua orang kuat yang sebanding dengan Kaisar Agung pergi ke sana bersama untuk menghadapinya? Yang Kai juga memiliki ekspresi bingung, mengulurkan tangan untuk menggaruk dagunya. Tiba-tiba, sudut mulutnya berkedut dan dia berkata dengan penuh kebencian, tertipu. Apa? Su King menatapnya dengan wajah curiga. Yang Kai menggertakkan giginya dan berkata, benar-benar tua dan licik. Dari apa yang baru saja terjadi, dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di makam naga, dan Penatua kedua bahkan tidak bisa menanganinya sendiri, jadi Tetua Agung harus bergegas untuk membantu. Dengan kata lain, terlepas dari apakah Yang Kai melepaskan Fuci, Grand Elder tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Baru saja mungkin selama penundaan lain, tidak perlu menegosiasikan persyaratan apapun dengan Grand Elder, dengan Fuci di tangan, jika dia ingin meninggalkan Pulau Naga dengan Su King dengan aman, bukankah itu mudah? Dia percaya bahwa tanpa Penatua Agung dan Penatua kedua yang duduk di kota, seorang Penatua keempat tidak akan dapat menghentikan mereka. Sekarang dia secara tidak sengaja jatuh dalam skema Grand Elder, sandera di tangan hilang, dan telah kehilangan kesempatan pertama. Tapi setelah dipikir-pikir, hasil ini mungkin adalah hasil terbaik. Jika dia tidak menyetujui proposal Grand Elder, dia mungkin memaksa Grand Elder untuk bertarung secara pribadi, dan kemudian Fuci tidak akan berakhir dengan baik, dan dia juga tidak akan berakhir dengan baik. Jadi memikirkan ini, Yang Kai kembali menjadi tenang dan damai, meskipun dia ditipu oleh Grand Elder, tetapi hasilnya masih dapat diterima. Kedua tetua pergi, dan hanya tetua keempat Su Kong dan banyak klan naga yang tersisa di depan istana. Yang Kai menyeringai dan melihat ke arah Su Kong, apa yang ingin dikatakan Penatua keempat? Apakah kamu akan membiarkan saya dan istri saya pergi? Atau apakah kita bertengkar dan melihat yang sebenarnya? Situasi hari ini selalu tidak terduga, tetapi semuanya berjalan sesuai keinginannya, menghadapi sekelompok klan naga yang telah kehilangan Grand Elder dan Second Elder, garis bawah Yang Kai penuh. Su Kong menghela nafas panjang, hari ini Pulau Naga sangat penting, jika mungkin, bisakah kamu tinggal di Pulau Naga selama beberapa hari, dan setelah beberapa hari kita dapat membuat rencana. Yang Kai tertawa terbahak-bahak, Penatua keempat menipu kemudaan dan ketidaktahuan saya. Jika saya tidak mengambil kesempatan untuk meninggalkan Pulau Naga hari ini, bagaimana saya bisa memiliki kesempatan di masa depan? Jadi Penatua keempat, saya tidak bisa menyetujui ini, usul. Betul sekali. Su Kong mengangguk dengan lembut, Penatua ini memaksa orang ke dalam situasi yang sulit. Su King melangkah maju dan menatap Su Kong dengan ekspresi tulus dan berkata, Elder keempat, Yang Kai dan saya tidak ingin menjadi musuh dengan klan naga, kami hanya ingin meninggalkan tempat ini, tolong buat mungkin untuk kami Penatua keempat. Su Kong menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius, kamu telah mendengar apa yang dikatakan Grand Elder sebelumnya, masalah hari ini tidak ditakdirkan untuk berakhir dengan baik, kecuali kamu mengikat tanganmu dan membiarkan kami menangkapmu. Kalau begitu mari kita bertarung. Yang Kai melangkah keluar dengan keras, tubuhnya yang besar menjulang seperti pagoda, prestise naganya yang mengerikan berguling dan bergerak. Penatua keempat menyipitkan matanya dan berkata, hanya ada dua dari kamu, saya khawatir kamu tidak memiliki banyak kesempatan untuk menang, saya menyarankan kamu untuk tidak melawan. Saat kata-katanya jatuh, satu orang tiba-tiba muncul dan berdiri di samping Su King. Su King menoleh ke arahnya dan mengerutkan kening sejenak, membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Su Lai menangkupkan tinjunya dan berkata, Penatua keempat, maafkan aku. Orang yang berdiri di atas jelas Su Lai. Klan naga berubah wajah, meskipun Su Lai dan Su King adalah saudara kandung, tetapi langkah Su Lai masih menjadi musuh Pulau Naga, dan klan naga, untuk membuat keputusan seperti itu, bukan hanya kekerabatan, itu juga membutuhkan kekuatan besar dan keberanian. Wajah Su Kong tidak berubah, tampaknya telah diharapkan, mengangguk dan berkata, pilihan apapun akan membayar harga yang sesuai, hanya berharap kamu tidak akan menyesali keputusan hari ini. Su Lai berkata dengan suara yang dalam, saya tidak akan menyesal. Yang Kai tertawa keras, kakak ipar itu baik. Sudut mulut Su Lai berkedut, setiap kali dia mendengar Yang Kai memanggilnya saudara ipar, dia memiliki dorongan untuk meninju seseorang. Pada saat ini, di antara kerumunan, yang lain melangkah keluar, berdiri teguh di sebelah Su Lai, tetapi penampilannya jauh lebih buruk daripada Su Lai. Ekspresi seluruh orang itu sulit, tubuhnya gemetar, jelas takut akan sesuatu. Kamu juga datang. Su Lai menatap Li Jiao dengan heran. Sudut mulut Li Jiao berkedut, Tuan Muda Su, lama tidak bertemu. Su Lai tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengulurkan tangan dan menepuk bahunya. Li Jiao langsung memiliki ekspresi tersanjung. Meskipun dia memiliki kontak dengan Su Lai sebelumnya, dan bahkan bertarung bersama di dunia roda untuk sementara waktu, tetapi dari awal hingga akhir, Su Lai tidak memandangnya sekalipun. Li Jiao dapat dengan jelas merasakan penghinaan dan penghinaan Su Lai terhadapnya,
dan dia tahu bisnis keluarganya sendiri, mengetahui bahwa dia, seorang keturunan naga, tidak mungkin dianggap serius oleh ras naga. Sampai hari ini, meskipun itu hanya isyarat sederhana, tetapi itu mewakili persetujuan, mewakili kasih sayang. Li Jiao tidak tahu apakah harus senang atau sedih. Meskipun dia menonjol untuk mendapatkan persetujuan Zulai, jika dia bisa beruntung dan tidak mati maka dia pasti akan mendapat banyak manfaat di masa depan. Tetapi situasi hari ini, bahkan dengan 9 nyawa, dia tidak tahu apakah dia masih memiliki kesempatan untuk melakukan kembali ke Istana Naga Api. Keturunan Naga. Penatua keempat mengerutkan kening pada Li Jiao dan melihat identitasnya sekilas. Keturunan naga terlalu mudah dikenali, dengan darah naga yang tidak murni di tubuh mereka, dan semua ras naga membenci keturunan naga karena mereka tidak menyukai aura yang mereka bawa. Setiap keturunan naga di depan ras naga asli tidak dapat mengangkat kepala mereka, memiliki rasa rendah diri yang jelas, bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk saling memandang, apalagi bermusuhan dengannya. Tapi hari ini penampilan keturunan naga ini agak tidak terduga. Zukong sedikit memiliki pandangan yang dalam dan bermakna terhadap Yang Kai, mengetahui bahwa keturunan naga ini akan menonjol, tentu saja karena Yang Kai. Anak ini memiliki pesona yang luar biasa. Dia benar-benar membuat keturunan naga bekerja untuknya seperti ini, tetapi itu tidak membantu. Meskipun budidaya keturunan naga ini tidak lemah, tingkat garis keturunannya terlalu rendah, dan dia pasti akan menderita kerugian besar melawan ras naga sungguhan. Penatua keempat, kami memiliki 4 orang sekarang. Yang Kai mengangkat alisnya dan melihat ke arah Zukong. Jumlah seperti itu masih tidak signifikan dibandingkan dengan klan naga, tetapi setidaknya, itu 2 kali lipat dari jumlah aslinya. Zukong tersenyum tipis, 4 tidak banyak. 4 memang tidak banyak, tapi bagaimana jika kita ditambahkan ke dalamnya? Suara jernih tiba-tiba datang, langsung menggema di tepi telinga orang banyak, semua orang menjadi waspada dan curiga, karena melihat sekeliling, tidak ada sosok yang muncul, tetapi suara pidato ini datang dengan aneh. Hah? Yang Kai mengangkat alisnya dan melihat ke tempat tertentu dalam kehampaan dengan takjub. Zukong juga tampaknya juga punya ide sekarang, matanya menatap tajam, suara ini. Tempat di kehampaan itu, pusaran aneh muncul, dan nihiliti yang kacau ada di dalam pusaran, seolah-olah mulut binatang buas, tampaknya bisa melahap segalanya. Terowongan void, seseorang berseru dengan takjub, terkejut. Tidak mungkin terowongan kosong muncul dari udara tipis, dan dengan suara pria yang baru saja berbicara, kerumunan segera menyadari bahwa orang yang kuat telah datang untuk memecahkan kekosongan. Tapi siapa sebenarnya yang begitu berani, dan langsung memprovokasi ras naga? Ini hanya tidak tahu bagaimana hidup, kemarahan ras naga, siapa yang bisa dengan mudah menanggungnya. Dalam pandangan penuh kerumunan, sesosok kecil tiba-tiba keluar dari terowongan kosong, kerumunan itu tidak bisa tidak terlihat terpana. Karena orang ini terlalu kecil, jelas anak kecil, dan gadis kecil. Terlihat baru berusia 7 atau 8 tahun, mengenakan gaun sebagian besar, lengan panjang hampir sampai ke kaki, kepala hanya diikat 2 ekor kuda di bagian belakang kepala, wajah kecil seolah diukir dengan batu giok, terlihat sangat imut. Belum lagi ratusan manusia, ketika banyak klan naga melihatnya, mereka juga tidak bisa tidak melihatnya lebih banyak. Begitu gadis kecil itu muncul, matanya yang bulat tergelincir dan berbalik, menyapu kerumunan, sepertinya mencari sesuatu, dengan sedikit kegembiraan dan antisipasi yang jelas di wajahnya. Hah! Yang Kai mengeluarkan suara terkejut lainnya, lalu menyeringai. Tatapan gadis kecil itu akhirnya jatuh padanya, dan setelah sedikit linglung dia terbang seperti sambaran petir, dan menetap di depan Yang Kai. Semua orang tidak bisa membantu tetapi berkeringat untuknya. Ukuran Yang Kai yang sangat besar dan tubuh mungil gadis kecil itu memberikan dampak visual yang terlalu kuat, tubuh gadis kecil itu bahkan diluruskan, tetapi hanya seukuran batang hidung Yang Kai. Apalagi sekarang Yang Kai menyeringai, mulutnya terbuka lebar, sepertinya dia bisa menelan gadis kecil itu kapan saja ke perutnya. Tepat ketika semua orang gelisah, suara jernih gadis kecil itu terdengar, "Tuan, mengapa kamu menjadi begitu besar?" "Tuan, Tuan." Semua orang tercengang dan hampir mengira mereka salah dengar. Ekspresi Zukong juga menjadi sangat aneh. Dia bisa merasakan bahwa gadis kecil yang dipahat batu giok yang tampak tidak berbahaya ini memiliki kekuatan besar yang tersembunyi di dalam dirinya, dan kekuatan itu tampaknya adalah kekuatan roh suci, yang bahkan bisa dikatakan tidak lebih lemah dari kekuatan roh suci. Semangat ras naga, orang kuat yang menakutkan, yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Apa yang membuatnya semakin bingung adalah bahwa gadis kecil ini benar-benar memanggil Yang Kai Master. Keduanya berada dalam hubungan tuan pelayan. Tapi bagaimana ini mungkin? Untuk pertama kalinya hari ini, perasaan gelisah melonjak di hati Zukong, seolah-olah akan ada perubahan besar di Pulau Naga hari ini, dan kegelisahan ini membuat hatinya berat. Terlebih lagi, suara yang entah kenapa terdengar jelas bukan suara gadis kecil ini, suara itu terdengar seperti, "Sialan kau, menyentuh pantat wanita ini." Sementara kerumunan tenggelam dalam pikiran, tangisan halus keluar,
diikuti oleh wanita cantik berpakaian istana dari terowongan kosong. Wanita itu menoleh untuk menatap ke arah terowongan kosong, dengan wajah marah. Di bawah suasana tegang dan provokatif seperti itu, tiba-tiba muncul kalimat seperti itu, segera membuat ekspresi semua orang aneh. Dan dengan interupsi seperti itu, suasana tegang dan tegang tiba-tiba menghilang. Apa yang kamu lakukan memblokir di sini? Ini tidak seperti aku melakukannya dengan sengaja. Suara orang ketiga keluar, dan orang banyak mendengarnya dengan jelas. Itu adalah suara pria yang berbicara di awal. Terowongan void itu menyatu, memperlihatkan sosok pria tampan dan anggun, yang memiliki senyum pahit di wajahnya dan ekspresi yang agak malu. Dan sejak dia muncul, terowongan kosong itu tiba-tiba menghilang.